Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin al hadirat segenap jamaah majlis ilmu Musalla al-Istiqamah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana di malam hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, dan kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah bisa mengisi awal tahun kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Ya, kita bisa sholat maghrib berjamaah dan mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Tapi di malam ini saya tidak akan mengisi kajian kita sebagaimana biasanya, berhubung ini malam spesial, malam mulia bagi umat Islam. Jadi kita yang pertama akan mengadakan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nanti saya talqin, Bapak ikut baca ya, per kalimat. Nanti setelah kita baca akhir tahun 3 kali, awal tahun 3 kali, akan saya artikan doa yang tadi kita baca. Lalu saya akan mengisi tentang kajian keterangan mengenai apa saja yang kita perlu perhatikan di bulan haram dan apa itu bulan haram, gitu ya. Baik, sebelum kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di akhir tahun kita ini yang tadi maghrib ya, sore, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi puasa, mudah-mudahan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di awal tahun ini Allah jadikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Ibadah kita, iman kita, taqwa kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kita makin berkurang, dan mudah-mudahan makin lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Lebih banyak persiapan menghadapi kematian, dan mudah-mudahan jikalau Allah ingin ambil nyawa kita di tahun ini, kita mohon ya Allah matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sekarang kita baca doa akhir tahun bersama-sama. Saya baca, Bapak ikutin ya. Ini doa akhir tahun dibaca 3 kali dengan doa dengan lafaz yang sama. Begitupun doa awal tahun dibaca 3 kali. Ini doa akhir tahun yang akan kita baca. Kalau di Tarim itu kita ngumpul sebelum maghrib ya, di Masjid Jami' Tarim, dipimpin doa oleh Habib Salim Syadiri, guru saya. Nah ini karena sudah maghrib gak apa-apa, sekalian kita gabungin akhir tahun dan awal tahun ya. Orang yang baca doa ini dalam kitab Kanzun Najah wa Surur diterangkan, fa inna syaitan yaqulu ta'ibna ma'ahu tulas sanah wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Kata setan setelah kita baca doa akhir tahun nih, saya udah capek-capek bikin dia maksiat setahun kepada Allah. Kemarin kita ada maksiat itu.
Udah capek saya ini sama teman-teman saya membuat dia maksiat selama setahun dan semuanya hancur hanya dengan pekerjaan sebentar saja. Apa pekerjaannya? Doa ini. Jadi doa ini mudah-mudahan kita harapkan bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita angkat sama-sama tangan kita, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa hamalta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfir li. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alayhi thawab wal ghufran fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fi sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasitu wa hamalta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfir li. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alayhi thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحملت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك. اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي. اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Itu dari doa akhir tahun, ya, yang mana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga salawat Allah tercurahkan atas pimpinan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Begitupun salamnya Allah tercurah kepada beliau. Ya Allah, sesuatu yang saya kerjakan berupa amalan di tahun kemarin dan Engkau tidak meridhoinya, sedangkan aku melupakannya dan Engkau tidak pernah melupakannya, dan Engkau sabar akan diriku padahal Engkau mampu mengazabku. Ini doanya nih. Jadi kita minta sama Allah tahun kemarin tuh, setahun yang lalu, hal yang bikin Allah marah. Kadang kita udah lupa tuh, masih tetap aja. Tapi Allah lupa nggak? Allah nggak lupa. Dan sebenarnya Allah bisa mengadab kita, tapi Allah nggak adab kita. Ya. Wa da'autani, bahkan Engkau mengajak saya ila taubah, untuk berbuat taubat. Ba'da jaraati alaika, setelah saya bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta ampun kepadamu dari dosa-dosa saya, maka ampunilah saya. Ya Allah, sesuatu yang telah saya kerjakan berupa amalan yang membuat Engkau ridha, membuat Engkau senang, dan Engkau telah janjikan kepada saya atas amal saya tadi mendapat pahala dan ampunan, maka terimalah amal saya ya Allah, dan janganlah Engkau putuskan harapan saya darimu, wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha sayang di antara orang yang paling sayang. Semoga sholawat Allah tercurah atas Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca doa awal tahun. Ini pun dibaca 3 kali. Di kitab ini diterangkan ya, bahwasannya orang yang baca doa ini 3 kali di awal tahun, fa inna syaitan yaqul, maka setan ngomong nih setelah kita baca doa ini, istamana ala nafsih wa tawakkala bihi malakani yahrusani yahrusanihi minasyaitan wa atba'i. Kata setan, aduh, ini orang minta perlindungan atas dirinya kepada Allah. Karena sebab kita baca ini, kata setan, wa tawakkal bihi malakan, Allah kirim 2 malaikat kepada orang tersebut untuk menjaganya
dari godaan setan dan para pengikut setan. Jadi ini doa untuk minta perlindungan kepada Allah agar setahun ke depan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar enggak mudah tergoda sama setan, ya. Sama kita baca seperti 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judika al-amimil mu'awwal. Wa hadha 'amun jadidun qad aqbal as'aluka al-ismata fihi minasy syaitan wa awliyaih wal 'auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amim al-mu'awwal. Wa hadha 'amun jadidun qad aqbal as'aluka al-ismata fihi minasy syaitani wa awliyaih wal 'auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Mudah-mudahan yang tadi kita baca seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa awal tahun tadi artinya kurang lebih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Semoga salawat Allah tercurah kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat ini kita berharap tamla'u khazainallahi nura, akan penuh ya simpanan-simpanan Allah dengan cahayanya, dan semoga dengan salawat ini akan menjadi farajan, terbuka ya bagi kita dan orang-orang beriman dari segala kesulitan. Wa farahan, dan semoga dengan salawat orang kita dan orang beriman mendapatkan kebahagiaan, wa surur, dan kebahagiaan sama ya, terbuka dalam segala solusi, dengan segala solusi, dan diberikan kebahagiaan dan kesenangan. Wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya, dan juga salam yang banyak atas mereka semuanya. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha terdahulu dan maha pertama, dan atas anugerahmu yang maha agung serta banyaknya pemberian kamu yang sangat luas, dan ini adalah tahun baru sudah datang. Saya memohon kepada Engkau ya Allah perlindungan di tahun ini dari setan dan para pembantunya, dan meminta bantuan untuk mengatasi atau mengendalikan nafsu saya yang senantiasa memerintahkan saya berbuat jelek. Ya, jadi kita nggak bisa ngelawan hawa nafsu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta tolong sama Allah. Dan saya minta agar Engkau menyibukkan diri saya, supaya kita sibuk nih tahun ini dengan perkara yang bisa mendekatkan diri saya kepada Engkau, wahai Zat yang maha agung dan maha mulia. Jadi ini arti doa yang kita minta. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita makin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini Muharram, salah satu ya bulan yang ada di tahun Hijriah. Umat Islam punya tahun baru, ini tahun baru kita. Jangan anggap ini hari biasa, beda ya. Ini hari besar bagi kita umat Islam. Terkadang umat Islam itu lebih kenal tahun baru Masehi, ya, apal, bahkan udah persiapan nyambut tahun baru. Ya, sorenya udah beli ayam, atau siangnya tuh paginya udah beli ayam, ikan, cumi, udang, mau main bakar-bakaran. Mau ngapain? Tahun baruan. Ya, ntar malam libur.
kita bakar-bakaran, insyaallah. Boleh Ustaz? Ya boleh. Apa yang membakar ayam? Boleh aja. Cuma jangan niat meramaikan tahun baru Masehi. Anggap aja lah ngisi waktu kosong liburan bakar-bakaran. Jangan meramai-ramaikan tahun baru Masehi karena itu bukan tahun baru kita. Itu tahunnya orang Nasrani. Ya, Masehi itu diambil dari kata-kata Al-Masih. Siapa itu Al-Masih? Nabiullah Isa. Ya, yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Ya, Al-Masih Dajjal. Nabi Isa juga sebutin Al-Masih karena Al-Masih itu artinya yang berjalan di seluruh permukaan bumi. Dajjal itu ntar jalan-jalan kemana-mana tuh menyebarkan fitnah kepada manusia. Nabi Isa pun gitu jalan di atas permukaan bumi. Nah, makanya tahunnya tahun baru Masehi dari kata-kata Al-Masih. Umat Islam dulunya nggak punya tahun, nggak punya kalender. Ya, Persia udah punya kalender, Romawi udah punya kalender, Nasrani punya kalender, bahkan Yahudi punya kalender sendiri. Ya, sampai kita orang Jawa pun ada kalender Jawa, Hindu punya kalender. Di saat itu umat Islam nggak punya kalender, cuma nama bulan udah ada, Muharram, Safar, dan maaf ya jangan sampai kita ini nggak hafal bulan Islam, bulan Hijriah. Ya, ada nggak kira-kira yang di sini nggak hafal? Malu ya, kalau nggak hafal keluar dulu ngapalin masuk lagi ntar. Malu umat Islam nggak hafal udah 40 tahun 50 tahun. Ya, kita kalau ditanya coba bulan Masehi bulan yang ketiga itu langsung Maret. Ya. Bulan yang ke-9 September, 5 Mei gampang. Cuma kalau bulan Islam bulan yang ke-6 hitung dulu lama. Ngapa begitu? Ini salah nih. Harusnya kita yang hafal tahun kita, bulan kita. Ini punya kita ini. Ya, bulan Hijriah itu harus kita hafal. Ya, dari zaman dulu udah ada itu bulan. Dan semua kalender jumlahnya 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Ya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, dan ini sudah Allah tentukan di hari ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi kita bisa perhatiin semua kalender itu pasti 12. Mau Cina, mau Persia, mau Nasrani, mau Hindu, mau Jawa. Jawa berapa bulannya? 12. Ya, ini kalau orang Jawa bilang bulan Suro. Ya, karena diambil dari kata-kata Asyura. Asyura disingkat jadi Suro, gitu ya. Safar, Sapar, gitu ya. Maulid Rabiul Awal, karena bulan Maulid di bulan Mulut. Bulan Mulut. Orang kita kan gitu, gampang-gampangin aja biar singkat-singkat. Ya, Muhammad disebut Mamat, ya kan? Panggilannya begitu. Nah, ini 12 semuanya. Bahkan ini ada salah pemahaman nih kalau bulan Suro, apalagi tanggal 1 nih, malam 1 Suro angker. Angker dari mana itu? Paham dari mana itu? Sampai dibikin film Malam 1 Suro yang main Susana. Pernah nonton filmnya? Oh, itu serem. Ini malam nyuci keris, ya, malam masan menyan dipasang itu. Masya Allah. Hadirin, ini malam mulia. Nggak ada hubungannya sama klinik-klinik serem-serem, nggak ada. Ya, ini malam yang mulia, malam yang Allah sangat cintai ini malam. Ya, nah jadi jangan sampai salah kaprah. Pertama, umat Islam harus hafal bulan Islam. Yang kecil-kecil nih, adik-adik nih, anak-anak kita dari kecil kenalin. Ya, bahkan sampai dibikin lagu itu. Ya, dibikin lagunya film Nusara apa ya? Itu apa Adit apa gitu. Pokoknya ada film anak kecil tuh dibikin lagu biar cepet hafal. Ya, apa namanya? Itu yang pertama, harus hafal. Ya, malu kalau enggak. Yang kedua, kita harus tahu bahwasannya ini tahun Hijriyah, ya, tidak di kapan dimulai tahun Hijriyah. Ngitung tahun nolnya tuh kapan? Bukan dari Nabi Muhammad lahir, dan bukan dari Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, bukan. Tapi diambil tahun permulaannya diambil dari tahun Nabi hijrah ke Madinah, gitu ya. Jadi waktu Nabi lahir itu belum ada tahun berapa, tahun berapa belum ada. Cuma mereka tahu Safar, Muharram tahu, ya, bulannya nama-namanya tahu mereka. Nah, orang-orang dulu punya kebiasaan kalau ada peristiwa besar itu dijadikan patokan. Misalnya ada bom kayak kita nih, terjadi misal corona dah sekarang, terjadi corona. Wah, ini berarti Muharram corona. Jadi ingatnya gitu pas terjadi corona. Nah, cuma lambat laun ini karena nggak punya kalender,
di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, kalau nulis kalender itu bingung, nulis surat tuh bingung. Ya, sofar yang mana ini? Takut ntar salah paham, tahu-tahu ini surat lama. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kirim surat ya bisa sebulan, 2 bulan nyampe nya. Ya. Jadi ini Sayyidina Umar berijtihad. Bagaimana kalau umat Islam punya kalender sendiri? Kalau patokannya cuma ya sofar pas lagi kebakaran, ya kan? Yang sekarang yang kagak nggak tahu. Ya, kayak orang tua kita dulu nandain tanah sama pohon. Tuh batasan tanah gue situ ya, pohon tuh ya. Kalau pohon ditebang, nggak tahu. Udah nggak ada pohon, udah habis mana patokannya. Ya, nah ini. Atau 5 langkahnya siapa? Nah ini umat Islam waktu itu bingung. Akhirnya ijtihad Sayyidina Umar, kita bikin kalender. Nah akhirnya sahabat bermusyawarah dimulai dari mana ini tahun Islam ini. Akhirnya karena umat Islam itu mulai berdiri, mulai menyebar, mulai giat-giatnya dakwah adalah dimulai dengan dakwah hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditentukanlah tahun itu tahun pertama, ya, dimulai dari hijrahnya. Walaupun Nabi Muhammad hijrah bukan di bulan Muharram, ya, Nabi Muhammad hijrah bukan di bulan Muharram tapi di bulan Safar, ya. Dan Nabi Muhammad itu nyampe di Madinah sama 12 Rabiul Awal, gitu ya. Jadi bulan itu, tahun itulah ditentukan sebagai tahun pertama umat Islam. Nah ini terus sampai zaman kita. Sekarang udah 1443 sekarang nih, ya. Kalau Masehi 2021, karena dia mulai duluan ngitungnya. Dan perbedaan harinya beda. Kalau bulan-bulan Islam itu satu bulan paling banyak 30 atau 29. Nggak ada 28, nggak ada 31. Ingat ya. Kalau bulan Masehi kebanyakan kalau nggak 29, 31. Ya, ada satu bulan dia yang jumlahnya 28 hari yaitu Februari. Dan setiap 4 tahun sekali, namanya tahun kabisat, itu nambah sehari jadi 29 hari. Jadi kalau bulan Masehi itu ada yang 28, 29, 30, 31. Tapi bulan Hijriah nggak ada. Kalau nggak 29, 30. Nggak ada 28, nggak ada 31. Dan jumlah hari dalam setahun berbeda. Kalau Masehi itu dia hitungannya kurang lebih 365 hari seperempat. Jadi ada seperempatnya. Karena dia ikut peredaran matahari. 365 hari seperempat. Makanya setiap 4 tahun nambah sehari. Gitu ya, tiap 4 tahun kelipatan 4 tahun nambah sehari. Makanya nanti nih 2024 itu Februari ada tanggal 29. Orang yang lahir tanggal 29 Februari ulang tahunnya 4 tahun sekali. Karena 4 tahun sekali cara ngitungnya gitu. Tapi bulan Islam enggak, dia jumlahnya 365 dikurang 11 jadi 354 ya, 354. Makanya hitungan tahun baru Islam itu lebih cepat tahun barunya dibandingkan tahun baru Masehi karena jumlah harinya lebih sedikit gitu ya. Ini yang perlu kita pahami yang pertama. Yang kedua ya, dari 12 bulan ini kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 yang termasuk bulan haram. Nah, tapi di Al-Quran Allah tidak menjelaskan mana 4 bulan haram ini. Allah cuma mengatakan dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kenapa nggak boleh? Bukan berarti di bulan lain boleh, enggak. Ini ya lebih diperhatikan 4 bulan ini. Karena kata para ulama, ya kata Rasulullah, di bulan ini, 4 bulan ini, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dosa kita dilipat gandakan. Dalam satu riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mengatakan ya dari Rasulullah SAW bahwasannya dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Di riwayat lain mengatakan sampai 1000 kali lipat. Jadi ini kita ngaji nih di bulan Muharram sama kemarin bulan Dzulhijjah sama tuh ya, itu seperti ngaji 700 atau 1000 kali di selain bulan haram di pahalanya. Oh luar biasa. Tapi jangan salah mikir, wah saya udah ngaji 1000 kali berarti habis itu libur aja udah. Jangan libur kan 1000 satu pahala banyak. Jangan, ya tetap ngaji ya. Dan jangan bermaksiat. Karena kalau kita maksiat 1 kali dosa sama dengan 700 atau 1000 kali maksiat. Jadi pulang dari sini kalau ada ngelihat perempuan pakai hot pants sama seperti ngelihat 1000 paha di bulan lain selain bulan haram. Hati-hati itu. Ya jangan bikin maksiat di bulan ini.
Bulan lain nggak boleh juga, tapi khususnya di bulan ini. Mana itu 4 bulan? Diterangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ya, sesungguhnya zaman sudah berputar dengan kebiasaannya di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Jumlahnya ada 12 bulan kata Rasulullah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, yang 3 sambung menyambung. Mana itu? Dzulqa'dah. Orang kita bilang bulan apit, ya, antara Syawal dengan Dzulhijjah. Karena diapit oleh 2 hari raya, hari Idul Fitri, Idul Adha. Diapit itu dijepit maksudnya gitu ya. Dzulqa'dah ini bulan haram. Wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah yang baru kemarin, baru tadi sore kita lewatin, ya. Wal Muharram ini malam. Karena ngitung hari dalam bulan Hijriah, tahun Hijriah itu dari maghrib. Ya, ini udah tahun baru nih namanya nih. Ya, udah tanggal 1 nih berarti nih. Bukan termalam jam 12 enggak. Itu Masehi. Kalau kita dari maghrib. Makanya kalau bulan puasa tarawih dulu apa puasa dulu? Tarawih dulu karena udah masuk 1 Ramadan, gitu ya. Nah, itu Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Wa Rajab al-Mudhar, wa Rajab Mudhar, Rajab yang sendirian karena dia misah. Ya, Rajab itu bulan yang ke-7 dari urutan bulan Hijriah, ya. Yang mana Rajab kata Rasulullah terletak di antara Jumadi wa Sya'ban. Ada di antara Jumadi Tsaniyah dengan Sya'ban, di tengah-tengah itu Rajab. Nah, ini 4 bulan yang mulia. Mana yang lebih afdal di antara 4 bulan ini? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan Rajab lebih afdal. Ada yang bilang Muharram lebih afdal. Ada yang bilang Dzulhijjah lebih afdal, ya. Cuma pada intinya semuanya bulan-bulan mulia. Ya. Wa summiyatil ashhurul hurum, kenapa disebut ashhurul hurum 4 bulan ini? Li'azami hurmatiha wa hurmati dzambi fiha, karena saking besarnya kemuliaan 4 bulan ini dan saking besarnya dosa yang dikerjakan di bulan ini. Jadi hati-hati nih. Memang Allah menciptakan bulan, waktu, tempat, ada yang dilipat gandakan pahala seperti di Mekah. Mekah itu kalau kita sholat di Masjidil Haram itu atau di Mekahnya itu sama seperti sholat 100.000 kali di masjid lain. Sholat di Masjidil Haram seperti sholat 100.000 kali. Bayangin tuh. Nah, itu ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau itu tinggal di luar kota Mekah. Ini Mekah nih, kalau zaman dulu kan kota dipagerin. Dia tinggal di luar kota, di samping kota Mekah, dekat pagar. Ya, ketika para tabiin bertanya, Imam Anas, antum kan tahu keutamaan Mekah, ibadah di situ dilipat gandakan 100.000 kali. Kenapa antum nggak tinggal di Mekah? Kenapa antum memilih tinggal di luar Mekah? Kata Imam Anas, iya, memang ibadah dilipat gandakan pahalanya. Begitupun maksiat. Kalau saya tinggal di Mekah, iya kalau saya isi ibadah. Tapi kalau saya isi maksiat, bagaimana itu dosa saya? Mendingan saya kalau mau ibadah ke Mekah karena dekat juga, ya, cuma dekat pagar, ya. Seandainya saya berbuat maksiat di luar Mekah, hitungannya 1. Nah, itu. Jadi pinter tuh Imam Anas bin Malik tuh, ya. Kalau bisa kita manfaatin nih benar-benar bulan Muharram ini untuk berbanyak ibadah, maksiat tinggalin, gitu ya. Kemudian juga ada, saya lanjutin dikit ya karena tahun baru nih ya, apa ya. Ada juga keharaman berperang. Zaman dulu 4 bulan itu nggak boleh perang, ya, 4 bulan nggak boleh perang. Tapi kata para ulama, keharaman berperang dihapus dengan ayat yang Allah turunkan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian berada. Ini maksudnya bukan kalau ada tetangga kita perangin, bukan. Kalau dia nyerang kalian walaupun di bulan haram, lawan. Nah, jadi saat itu sahabat berani ngelawan, dulu nggak berani kalau di bulan haram. Nah, ya. Nah, kemudian juga amal apa yang terbaik? Ini saya singkat-singkat. Amal apa yang terbaik di bulan haram, khususnya bulan Muharram? Ya, sekarang bulan Muharram, dan ini berlaku di semua bulan Muharram. Amal yang terbaik di bulan Muharram ini, kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullah alladzi tad'unahul Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah yang disebut dengan Muharram. Jadi bulan ini perbanyak puasa. Ini hadis hadis umum. Jadi mau puasa kapan, Ustaz? Mau kapan aja boleh. Bahkan sebagian sahabat itu ada yang puasa di semua bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada lagi menambahkan Sya'ban karena Nabi paling sering puasa sunnah bulan Sya'ban. Plus Ramadan berarti 6 bulan puasa. Bahkan ada sebagian sahabat yang puasa dahar,
setahun penuh. Nah kita kalau nggak mampu model begitu, ya udah minimal Senin Kamis kayak gitu tuh ya. Atau perbanyak puasa-puasa di bulan Muharram ini. Dulu kalau kita di pondok dianjurkan dari tanggal 1 dari besok nih, ya. Di akhir tahun tadi sunnah puasa tuh, ya. Ini awal tahun besok sunnah puasa juga. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan barang siapa, ini walaupun katanya hadisnya lemah, cuma nggak masalah, ya. Man shoma akhir yaum min dzulhijjah wa awwal yaumin minal muharram ja'alahu Allah taala lahu kafarah 50 sanah. Barang siapa yang berpuasa di hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Tadi ada yang puasa nggak tadi? Puasa ya, hari Senin. Ya, yang nggak puasa ya DL. Tahu DL? Derita lu. Karena Nabi bilang begini, yang puasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan awal hari bulan Muharram, maka Allah jadikan bagi dia ampunan dosa selama 50 tahun. Masya Allah. Ya, saya nggak puasa ya. Ya, DL, derita lu ya. Ustaz sih baru bilangin ya, kemarin nggak mau ngaji ya. Ini nyesel nih ya. Ya udah Ustaz, saya nyesel Ustaz, saya kagak puasa tadi, saya nggak tahu. Nah kalau nggak tahu besok puasa ya. Wa shaumu yaumin minal muharram bi shaumi 30 yauman. Satu hari puasa di bulan Muharram sama seperti puasa 30 hari di bulan lain. Nah, jadi besok puasa awal tahun ya. Kalau Bapak kuat sampai tanggal 10 sampai Asyura. Kalau kuat sampai tanggal 30. Kalau nggak kuat ya Tasu'a, Asyura 9, 10. Nggak kuat juga, masa nggak kuat ya. Asyura tanggal 10-nya ya, bahkan ulama menganjurkan 9, 10, 11 biar pasti kena tuh 10 ya, karena dapat ampunan dosa setahun tuh ya. Kalau ada himmah lagi, semangat lagi, puasa Senin Kamis ya, Senin Kamis puasa, masih semangat puasa Daud, sehari puasa sehari enggak gitu. Jadi banyakin puasa ya, latihan nahan hawa nafsu. Orang kalau latihan puasa maksiat malas jadinya ya, nggak pikir macam-macam, lemas soalnya. Nih itu amal yang terbaik, perbanyak puasa, khususnya nanti mungkin nanti satu waktu kita bahas khusus tentang Asyura, apa saja amalan di bulan Asyura. Nah begitu juga dianjurkan oleh para ulama bahwasannya di hari pertama ini kalau bisa katanya perkara yang dianjurkan oleh para ulama kita membaca ayatul kursi ya, membaca ayat kursi sebentar itu ya. Baik. Membaca ayat kursi sejumlah bilangan hari 360 hari ya, 360 hari. Ini katanya kalau orang baca ayat kursi di malam pertama bulan Muharram maka cuma lumayan banyak ya, 360 hari, 60 kali ya, 360 kali itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun dari godaan setan ya. Ya kalau mau baca dah gitu ya. Oh Ustaz, kebanyakan tadi udah baca doa yang awal tahun ya, udah nggak apa-apa. Jadi usahakan ini amal-amaliyah seperti ini dikerjakan 360 kali ma'al basmalah. Di setiap baca ayat kursi ma'al basmalah. Fa innaha hisnul hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Itu adalah benteng yang kokoh, benteng yang kuat dari godaan setan di tahun itu. Jadi biar nggak gampang digoda setan, baca ayat kursi 360 kali disertai bismillah di setiap baca ayat kursinya gitu ya. Jadi mulai ntar malam dah ya, pelan-pelan gitu, nyicil ya, kalau nggak habis ya besok pagi terusin, siang terusin, pokoknya 360 kali. Pakai tasbih digital biar nggak lupa ya. Itu. Nah ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai bulan Muharram. Kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi fadilah-fadilahnya, cuma karena waktu terbatas ya kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan tentang bulan Haram? Ya. Nanti insya Allah kajian berikutnya ya kita normal lagi. Kalau misalnya berarti minggu besok itu tanggal 8 ya. Tanggal 8 kalau mau kita bahas tentang Asyura juga nggak apa-apa juga. Biar paham apa itu Asyura, apa yang perlu kita kerjakan di Asyura ya. Sunnah-sunnahnya apa aja ya boleh juga. Nanti kita obrolin sama Ustaz Helmi. Terus juga saya kemarin ngomong sama Ustaz Helmi, hadirin saya ada inisiatif ide. Ini kalau antum mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya ingin membuka atau mengajak membaca Ratibul Athos dan Asmaul Husna bulanan di Mushola Al Istiqomah. Kalau mau, ya ini cuma ide saja. Bulanan saja kayak di masjid-masjid lain, mushola-mushola lain, ya. Karena ini Ratibul Athos ini mujarrab lidaf'il bala, untuk nolak bala di kampung kita, ya. Jadi ntar kalau emang mau kita tentuin malam apa, waktunya antara maghrib sampai isya, sebentar aja gitu, nggak usah ya kayak di Nurul Yakin tuh tiap bulan gitu. Di sana pakai tanggal.
tiap tanggal 4 kalau di sana gitu. Kalau di tempat saya di majelis tiap malam Sabtu kedua. Nah, ntar kalau istiqomah mau nanti kita bicarakan sama DKM mau malam apa yang kira-kira antum bisa nggak, dan saya juga bisa. Ya, nanti kalau memang kita baca Rotibul Atos dan Asmaul Husna. Ini Rotibul Atos nisbatnya saja Al-Atos, padahal sebenarnya zikir yang dibaca itu isinya dari Rasulullah SAW. Dalam kitab syarahnya Al-Qirtas itu diterangkan dalil-dalilnya. Kadang orang udah nggak mau aja, apa ini? Bid'ah ini. Ya, Al-Atos Al-Haddad apa ini? Padahal setiap zikir yang kita baca di situ ada dalil hadisnya. Ini yang Nabi perintahkan membaca zikir pagi dan petang setiap hari. Sebenarnya bukan bulanan, bacanya itu tiap hari sebenarnya. Al-Haddad, Al-Atos itu tiap hari. Wirdul Latif, Hizbun Nasr, Hizbun Nawawi, Hizib Syadili, Al-Bahar, Hizib Bahar, itu semuanya tiap hari sebenarnya. Cuma para ulama kita bikin ada yang mingguan, ada yang bulanan, karena nggak semua orang mampu baca tiap hari. Ya kalau setiap hari enggak, setiap minggu. Setiap minggu enggak, ya sebulan sekali, masa enggak juga gitu maksudnya. Ya zikir yang Nabi ajarkan. Ini ditambah dengan Asmaul Husna plus doanya, dan doanya ini disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, ya, seorang wali di Jakarta, kuburan di Condet, ya, itu bapaknya guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Jadi masya Allah magomnya itu kalau kata para aulia yang ngerti magom beliau ini, dengan sebab majlis rotib dan asma'nya ini Allah angkat derajatnya terus tuh, ya, di kalangan para aulia derajatnya tinggi beliau itu. Cuma orangnya biasa-biasa aja, kadang nemuin orang pakai kaos, ya kaos oblong, kaos putih gitu, nggak kelihatan walinya. Begitupun anaknya sekarang Al-Habib Umar, nyantai-nyantai aja kelihatannya. Cuma saya beberapa kali ngerasain kasyafnya beliau, ya, ngebaca saya lagi ngapain dia tahu. Itu saya ngalamin sendiri, jadi saya nggak kata orang, saya sendiri ngalamin. Saya diaman, dia tahu saya ngapain. Itu Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Dan beliau melanjutkan majelis ayahnya yang pertama bersatu di Ben Hill. Dulu awalnya pindah-pindah dulu, ya, lalu akhirnya ditetapkan di Ben Hill setiap malam 25 tanggal Masehi, dan dilanjutkan oleh anak-anak beliau yang sekarang pimpinannya yang paling tua Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Dan ini menyebar sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan saya punya teman di Inggris ada katanya di sana majelis rotib dan asma di Inggris, di London, ya. Jadi saya pengen keberkahan rotib ini dirasakan juga sama masyarakat daerah Pondok Pinang, ya, khususnya jamaah mushola Al Istiqomah. Ini pun kalau memang berkenan nanti kabarin ke Ustadz Helmi, tentuin harinya, kita baca bareng-bareng. Nanti untuk bukunya saya pinjemin dulu buku yang di majelis saya atau yang di masjid, saya bawa ke sini sementara, nanti difotokopi kalau mau difotokopi. Untuk pertama-tama dipinjeminnya dulu, ntar baru difotokopi. Ya silakan Ustadz. Setiap malam Selasa 4 sila, ya terserah, boleh aja. Memang misalnya mau di waktu pengajian setiap malam Selasa keempat boleh juga, atau setiap malam Selasa terakhir, misalnya kan ada yang 5 ada 4, silakan aja gitu ya. Pokoknya nanti di yang terakhir mau keempat mau kelima kayak gitu ya. Nah, jadi di jam pengajian kita boleh juga. Jadi kalau misalnya ada minggu keempat atau minggu kelima, ya pokoknya yang terakhir dah gitu, yang kelima misalnya gitu, bisa juga mau gitu. Jadi ngaji kita jalan terus, zikir juga ada gitu ya. Jadi biar dapat keberkahan ilmu dan keberkahan zikir. Kalau memang setuju nanti ya dirumukin dulu, silakan aja. Nanti kita mulai kapan mau dimulai gitu ya. Jadi nggak ganggu jadwal yang lain. Demikian. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau udah selesai nanti kita baca doa akhir majelis, dan nanti nggak usah adzan, tinggal kalau mau qobliyah dulu silakan ya. Lalu yang udah batal wudhu dulu, kita qobliyah langsung qomat gitu ya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu, dan berharap mudah-mudahan tahun ini Allah jadikan semakin baik buat kita, tahun yang penuh keberkahan, dan mudah-mudahan tahun ini tahun diangkatnya bala dari negara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona udah gak ada lagi di kampung kita, di negara kita, sehingga umat Islam bisa ibadah dengan tenang, ibadah dengan bebas sebagaimana biasanya. Dan mudah-mudahan ya orang-orang yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dunia mudah-mudahan ditulis pahala syahid mati karena sebab wabah atau taun. Dan kita yang masih panjang umur minta taufik hidayah agar bisa senantiasa sehari-hari mengisi dengan ibadah pada Allah, ya, menghindari dari perbuatan maksiat, dan berharap dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا للاكتساب منا بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عيدان طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih punya wudhu langsung qobliyah, yang batal wudhu dulu, setelah itu kita langsung qomat.